kalian semua pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kita mengenal pola irama sederhana. Yang pertama, pola menyanyi dengan bunyi yang panjang. Yang kedua, menyanyi dengan bunyi yang pendek. Kita akan mulai menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Apakah kalian semua sudah tahu? Jika sudah tahu, mari kita nyanyi bersama. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu merupakan salah satu lagu Cicak-Cicak di Dinding. Selebihnya kita akan membahas mengenai lagu Cicak-Cicak di Dinding. Untuk bait pertama 1, 2, sampai 3 memiliki pola irama sama. Untuk bait keempat memiliki pola irama yang agak berbeda. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Anak Ayam. Jika kalian sudah tahu, kita akan mulai ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Anak Ayam. Yang berikutnya, pembahasan kita mengenai makhluk hidup. Kalian tentu tahu tentang cicak. Cicak merupakan makhluk hidup yang berkaki 4. Biasanya cicak sendiri hinggap di dinding. Ciri-ciri cicak sendiri, cicak bergerak merayap. Biasanya kalian dapat melihat cicak di dinding, bukan? Yang kedua, makanan cicak adalah nyamuk. Berikutnya, menemukan kosakata yang berhubungan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Sama halnya seperti kalian. Ketika kalian masih dalam kandungan, sampai sekarang kalian sudah menjadi anak-anak, kalian memiliki berat yang berbeda-beda. Yang berikutnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Nah, sebagai manusia, kita juga memerlukan makanan untuk bergerak. Selain itu, air juga kita gunakan untuk minum dan mandi atau kebutuhan lainnya. Berikutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya,
dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Yang berikutnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada teks bacaan yaitu yang pertama, tentu saja makhluk hidup yang pertama dapat bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat memerlukan makanan, yang kelima peka terhadap rangsangan. Membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri makhluk hidup. Kosakata yang pertama, bergerak. Cicak bergerak dengan merayap. Kedua, bernafas. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup memiliki ciri tumbuh dan berkembang biak. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup yaitu salah satunya peka terhadap rangsangan. Yang berikutnya, gerakan kombinasi berjalan dan bergerak. Pernahkah kalian melakukan gerakan berjalan ke kanan, berjalan ke kiri, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berlari ke depan, berlari mundur ke belakang, pada saat berjalan dan berlari, gerakan berpusat pada tumpuan kaki, sehingga manfaat utamanya adalah menggunakan otot kaki. Berikutnya, kita mengenal lambang sila pertama. Lambang sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol atau lambangnya adalah bintang. Lambang sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya kita akan mengenal bilangan ribuan. Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contoh bilangan ribuan adalah 4250. Sedangkan bilangan puluhan ribuan, bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contoh bilangan puluhan ribuan adalah 10.000. 4250 nilai tempat adalah satuan. Untuk angka 5, nilai tempat adalah puluhan. Untuk angka 2, nilai tempat adalah ratusan. Dan untuk nilai 4 adalah ribuan. Dibacanya 4250. 10.000. 0 paling belakang merupakan tempat satuan. 0 yang kedua nilai tempat puluhan, yang ketiga ratusan, yang keempat adalah nilai tempat ribuan, dan yang pertama adalah nilai puluhan ribuan. Dibacanya adalah 10.000. Berikutnya, kita akan mengurutkan bilangan dari yang kecil ke yang besar. Yang pertama, kita sudah lihat di layar. Di situ ada yang pertama 1250.
untuk urutan yang paling terkecil. Kita lihat layar yang kedua, 2250. Yang ketiga, 3250. Yang keempat, 4250. Dan yang kelima adalah 5250. Mengurutkan bilangan dari yang besar ke kecil. Yang pertama, 5250. Yang kedua, 4250. Yang ketiga, 3250. Yang keempat, 2250. Yang kelima, 1250. Demikianlah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.